Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai APD atau alat pelindungan diri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Alif Arena NIM 202113003, Anggita Dwi 202113008, Dwi Murtini NIM 202113033, Dias Amelia NIM 202113034, dan yang terakhir Endang Anggorowati 202113038. Yang pertama, mengenai pengertian alat perlindungan diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya psikal, fisik, semikal, bahan kimia, biologis, atau bahan infeksius. Selanjutnya, mengenai syarat-syarat alat perlindungan diri. Yang pertama, APD harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya. Yang kedua, berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebih. Yang ketiga, alat harus dapat dipakai secara fleksibel. Syarat-syarat alat pelindungan diri yang keempat yaitu alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama. Yang kelima, alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya. 6. Alat tersebut tidak membatasi gerak dan persepsi sensoris pemakainya. Dan yang terakhir, suku cadangnya harus mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya. Untuk selanjutnya, mengenai tujuan APD. APD memiliki tujuan melindungi kulit, membran mukosa, kulit dan pakaian tenaga kesehatan dari resiko pajanan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir pasien maupun permukaan lingkungan yang terkontaminasi, dan melindungi pasien dari paparan tenaga kesehatan. Selanjutnya, mengenai kriteria APD yang baik. Yang pertama, mampu melindungi tubuh dari percikan bersin atau pernafasan atau droplet. Yang kedua, tidak mudah rusak. Yang ketiga, ringan dan tidak membatasi gerak atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang keempat, mudah dibersihkan. Yang kelima, sesuai standar. Jenis-jenis alat pelindungan diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala memiliki tujuan mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat daerah steril, dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan bahan-bahan dari pasien. Indikasi penggunaan pelindung kepala yaitu tindakan yang memungkinkan rambut kepala jatuh ke pasien atau rambut petugas terkena percikan darah atau cairan tubuh, seperti tindakan operasi, tindakan invasif, tindakan intubasi, dan suctioning. Alat pelindungan kepala ini disebut hair cap atau head cover steril. Jenis-jenis APD yang kedua yaitu alat pelindung mata dan muka. Memiliki tujuan melindungi selaput lendir mata, hidung, mulut, dan wajah dari semua jenis cairan tubuh, sekret, dan ekskreta. Indikasi penggunaannya yaitu tindakan yang memungkinkan mata dan wajah terciprat darah atau cairan tubuh pasien, seperti tindakan operasi dan menolong persalinan. Jenis alat ini disebut spectacles atau face shield. Yang ketiga yaitu alat pelindung pernafasan. Alat pelindung pernafasan memiliki tujuan melindungi tenaga kesehatan dari kontak material infeksi dari pasien, melindungi pasien terpanjang agen infeksi dari petugas, pada pasien batuk membatasi penyebaran infeksi ke orang lain. Masker harus menutupi hidung dan mulut sampai ke pipi dan bawah dagu. Indikasi penggunaannya yaitu tindakan yang memungkinkan membran mukosa hidung, mulut, petugas terkontaminasi cairan tubuh pasien atau sebaliknya, seperti tindakan operasi, invasif atau rawat luka, mencampur obat, menggunakan semikal, membersihkan instrumen, intubasi, dan pengisapan lendir. Alat pelindung pernafasan ini disebut dengan masker.
Selanjutnya mengenai jenis-jenis masker. Yang pertama yaitu masker bedah. Masker jenis ini mampu menahan droplet sekitar 80–90%. Masker ini hanya bisa digunakan satu kali pakai dalam waktu 4 jam pemakaian. Yang kedua yaitu masker respirator N95. Berfungsi untuk melindungi pemakaiannya dari partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Yang ketiga, masker kain. Masker jenis ini biasanya digunakan untuk menghindari polusi. Yang keempat, masker medis. Masker ini digunakan untuk menghindari polusi. Fungsi dari masker medis lebih untuk menghambat penyebaran infeksi, bukan penyaring udara. Yang keempat, masker R95, R99, dan R100. Biasanya digunakan di lingkungan yang terdapat polutan mengandung aerosol minyak, seperti di area kabut asap, pembakaran batu bara, gas alam, ataupun minyak bumi. Yang kelima, masker P95, P99, dan P100. Masker jenis ini juga tahan terhadap zat polutan dengan kandungan minyak, di mana huruf P pada kode memiliki arti oil-proof, tapi selain itu juga efektif menghalau partikel kecil di udara. Yang keenam, masker N95, N99, dan N100. Masker N95 belakangan banyak dicari karena disebut efektif untuk mencegah infeksi virus corona. Dikutip dari jurnal National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine, masker medis dan masker N95 cukup layak digunakan untuk mencegah penularan virus. Yang ketujuh, masker elektrik atau exhaust. Jenis masker yang menggunakan tenaga baterai dan dilengkapi dengan filter kipas untuk melancarkan sirkulasi udara. Itulah mengapa masker ini cukup nyaman digunakan karena tidak menyebabkan gerah pada area mulut. Jenis-jenis APD. Yang selanjutnya yaitu alat pelindung tangan yang memiliki tujuan melindungi tangan dari kontak dengan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien, dan benda yang terkontaminasi. Berikut contoh dari gambar handscoon biasa. Indikasi penggunaan alat pelindung tangan. Yang pertama yaitu sarung tangan steril. Jika melakukan tindakan steril yang kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien, seperti tindakan operasi, tindakan invasif, rawat luka, dan mencampur obat intravena multidos di farmasi. Yang kedua, sarung tangan tidak steril. Jika melakukan tindakan tidak steril dan kemungkinan kontak dengan darah atau cairan tubuh, ekskresi atau sekresi pasien, seperti memasang intravena, ganti balutan, kontak langsung dengan pasien, kolonisasi infeksi patogen, dan memberikan alat instrumen menangani spesimen. Berikut contoh gambar handscoon steril atau sarung tangan steril. Selanjutnya yaitu alat pelindung kaki. Memiliki tujuan melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Alat pelindung kaki ini disebut dengan safety shoes. Pakaian pelindung yang memiliki tujuan melindungi lengan dan baju petugas dari kemungkinan percikan darah atau cairan tubuh dan material yang tercemar. Indikasi penggunaannya yaitu jika tindakan memungkinkan lengan dan baju terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh, seperti tindakan bedah, penghisapan lendir yang masif, membersihkan luka, memasang drainage, menangani pasien perdarahan masif, perawatan gigi, dan tindakan penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi lengan dan pakaian petugas. Alat pelindungan ini disebut dengan gaun. Masih mengenai pakaian pelindung, yang selanjutnya yaitu apron. Apron merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tubuh supaya baju tidak terkena percikan cairan atau darah saat melakukan aktivitas kegiatan medis. Selanjutnya mengenai faktor pemilihan APD. Yang pertama yaitu resiko rendah. Jenis penggunaannya kontak dengan kulit dan tidak terpapar darah langsung.
Contohnya saat injeksi dan perawatan luka ringan. Pemilihan APD-nya sarung tangan tidak steril. Selanjutnya, risiko sedang. Jenis penggunaannya kemungkinan terpapar darah namun tidak ada cipratan. Contoh tindakannya yaitu pemeriksaan pelvis, insersi IUD, melepas IUD, perawatan luka berat, pemasangan infus. APD yang digunakan yaitu sarung tangan dan mungkin perlu gaun pelindung. Selanjutnya, risiko tinggi. Jenis penggunaannya kemungkinan terpapar darah dan kemungkinan terciprat. Perdarahan masif. Contohnya, tindakan bedah mayor, bedah mulut, persalinan pervaginaan. Pemilihan APD-nya yaitu sarung tangan ganda, gaun, kacamata, masker, dan sepatu boot. Level-level penggunaan APD. Level 1 yaitu tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktik umum, di mana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Level 2 digunakan tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawatan pasien. Di ruang itu juga dilakukan pengambilan sampel non-pernafasan atau di laboratorium, maka APD yang dibutuhkan adalah penutup kepala, gugel, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Kemudian level 3, bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah konfirmasi COVID-19 serta penyakit lainnya seperti Ebola dan SARS, serta saat melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol. Maka APD yang dipakai harus lebih lengkap yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, masker N95, coverall, sarung tangan bedah, sepatu boot anti air. Kemudian mengenai daftar pustaka. Berikut merupakan daftar pustaka penyusunan dari PowerPoint kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersuah, semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.